Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Desi Anggi. Nah, kali ini kita akan membahas masih seputar mengenai turunan ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas aturan hasil kali dan hasil bagi. Oke, pertama kita akan membahas mengenai aturan hasil kali, yaitu jika f dan g adalah fungsi yang terdiferensiasikan, maka f dikali g aksen s sama dengan f aksen x dikali gx plus fx dikali g aksen x. Yakni, nah ada dua ya teman-teman, ada dua cara. Yang satu tadi yang sudah saya bacakan, lalu yang kedua yaitu dx fx dikali gx sama dengan gx dikali dx fx plus fx dikali dx gx. Di sini terdapat contoh soal mengenai aturan hasil kali ya teman-teman. Di sini terdapat carilah turunan dari 5x pangkat 3 plus 1 dikali 2x pangkat 2 min x. Nah, di sini kita pertama-tama mencari fx dan gx-nya dulu. Nah, di sini fx-nya yaitu 5x pangkat 3 plus 1. Lalu gx-nya yaitu 2x pangkat 2 min x. Nah, setelah kita mencari fx dan gx-nya, kita akan mencari f aksennya ya teman-teman ya. Kita akan mencari f aksen x. Berapa? Nah, dari rumus yang sudah kita pelajarin tadi sama dengan ini 5-nya kita terus ini 5 ya teman-teman ya. 5x 5x. Nah, ini 3-nya ini dikurang dengan 1. Nah, pada rumus yang sudah saya jelaskan tadi ya, caranya mencari f aksen ini 3-nya, f aksennya ini kita turunkan menjadi di sebelah sini. Jadi 3 dikali dengan 5x, 3 dikurang 1. Ditambah nah di sini kan 3 dikurang 1 ditambah ini 1 ya. Jadi turunannya apa? Yaitu turunannya 0. Kita tuliskan di sini turunannya yaitu 0. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan ya teman-teman ya. Kita akan menjumlahkan 3 dikali 5 yaitu 3 dikali 5 hasilnya 15 ya. 15, 3 dikurang 1 hasilnya 2. Dan ini 0 ya. Jadi 15 x pangkat 2. Nah, jadi sudah ketemu ya f aksen dari ini, dari fx-nya nih. Oke, setelah sudah ketemu, kita akan lanjut mencari g aksennya ya teman-teman ya. Kita akan mencari g aksennya. Nah, dengan caranya seperti apa? Yaitu
di sini aja ya. Sini. Kita akan mencari G aksen. Oke. Jadi G aksen X ini G aksen X sama dengan, nah ini kita turunkan 2x pangkat 2. Nah 2-nya itu kita kurangkan lagi dengan 1. Jadi 2x pangkat 2 dikurang dengan 1. Nah seperti tadi, seperti kita mencari f aksen tadi, ini 2-nya G aksennya ini kita pindah ke bawah ke sini ya. Di sini kita pindahkan di sini, jadi 2 dikali 2x pangkat 2 min 1 ya, dikurang dengan 1. Nah, oke, kita jumlahkan. Sama dengan 2 dikali 2, 4 ya. 2 dikurang 1, 1. Jadi kita tulis 4x. 4x ini kita turunkan, min 1. Nah, kita kan sudah ketemu nih F aksennya dan G aksen. Ya, nih G aksen. Setelah itu kita masukkan rumusnya tadi. Nih, rumusnya tadi gimana? Ada yang masih ingat? Nah, rumusnya yaitu nih F dikali G aksen dikali G aksen ya, X. Nih, sama dengan F aksen X ya teman-teman ya. F aksen X dikali dengan, kita kalikan dengan GX. G aksen X dengan rumusnya seperti ini. Ini rumusnya nih yang sudah kita bahas tadi ya, perlu diingat ini. Nah selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilainya. Sama dengan F aksen X tadi mana? F aksen X nilainya ini ya, kita masukkan sama dengan 15 X kuadrat. X kuadrat. Di sini GX. Nah, ditanyain GX nih. Dikali dengan GX. GX-nya mana? GX-nya ini 2X kuadrat min X. Dikali dengan 2X kuadrat min X. Ini ya. Lalu tanyain lagi nih, ditanyain fx-nya yaitu mana? Nah, fx-nya ini sama dengan 5x pangkat 3 plus 1. Nah, fx-nya 5x
1. Lalu yang ditanyain apa lagi? Yang ditanyain yaitu G aksen X-nya. G aksen X, mana nih G aksen X? Nah, ini G aksen X yaitu nilainya 4X min 1. Nah, sudah kita masukkan, lalu kita jumlahkan ya teman-teman ya. Gimana cara jumlahinnya? Nah, ini 5x kuadrat ini kita kali dengan ini, dengan 2. Kayak perkalian pelangi gitu ya, perkalian ini 15 x pangkat 2 kita kalikan dengan 2, hasilnya yaitu, nah pangkatnya kan ini, pangkatnya 2 kali 2 4, jadi 15 kali 2 yaitu 30 x pangkat 4. Pangkat 4 dikurang dengan, nih sekarang gantian 15x kuadrat kita kalikan dengan x nih. Di sini ya, kita kalikan dengan x ini. Jadi berapa? Jadi 15 x pangkat 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu ditambah dengan nih 5 dikali dengan 4. 5x pangkat 3 dikali dengan 4. Jadi berapa? Yaitu 20 x pangkat 4. 20x pangkat 4 dikurang dengan 5x kuadrat dikali dengan min 1. Jadi 15 x pangkat 3 ditambah ini, kita tuliskan 4x min 1. Nah, setelah kita jumlahkan, lalu kita cari lagi nih, sama dengan nah, di sini kita akan menjumlahkan kalau pangkatnya itu sama. Nah, pangkatnya yang sama mana? Yaitu ini ya, yang pangkatnya sama ini dengan yang ini. Sama ini dengan yang ini. Jadi kita tambahkan 30x pangkat 4 ditambah 20x pangkat 4. Jadinya 30 tambah 20, 50. 50x pangkat 4. Karena kan tadi pangkatnya kan sama-sama 4 ya. Nah, pangkat 4 dikurang dengan, nah tadi yang pangkatnya sama ini dengan yang ini. 15x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 3 yaitu maaf teman-teman, ternyata ini tuh
5 ya teman-teman, bukan 15 ya. Nah, jadi yang sama itu 15x pangkat 3 sama 5x pangkat 3. Jadi 20x pangkat 3. Nah, ya benar, ini 5x pangkat 3 karena kan 5x pangkat 3 tadi dikalikan dengan min 1. Jadi masih min 5x pangkat 3. Oke. Selanjutnya yaitu ditambah. Nah, ini kan udah nggak ada ya yang pangkatnya sama, jadi kita turunkan saja, ini min 1. Kita turunkan saja, plus 4x min 1. Min 1. Nah, sudah selesai. Jadi, turunan dari 5x pangkat 3 plus 1 dikali 2x pangkat 2 min x itu hasilnya ini, yaitu 50x pangkat 4 min 20x pangkat 3 plus 4x min 1. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aturan hasil bagi. Nah, yang pertama tadi, kan kita sudah membahas mengenai aturan hasil kali. Yang sekarang, kita akan membahas mengenai aturan hasil bagi. Nah, misalkan f dan g itu adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g aksen x itu sama dengan f aksen x dikali gx min fx dikali g aksen x per g kuadrat x. Yaitu, nah yang kedua, terdapat dx fx per gx itu sama dengan gx dikali dx fx min fx dikali dx gx per g kuadrat x. Nah, kita lanjut ke contoh ya teman-teman. Di sini terdapat contoh, carilah turunan dari x min 1 per x plus 1 dengan menggunakan aturan hasil bagi. Nah, kita cari dulu nih fx dan gx-nya yang mana. Nah, jadi fx-nya itu yang atas ini ya teman-teman nih. Fx-nya yang ini namanya fx yang atas. Lalu yang bawah sebagai apa? Ya, yang bawah ini sebagai gx-nya. Sebagai gx, yang atas fx, yang bawah gx. Oke, kita tulis dulu ya biar nanti mudah caranya. Nah, setelah itu kita akan mencari f aksen dan g aksennya. Oke, yang pertama kita akan mencari f aksennya ya teman-teman ya. Oke, gimana cara mencarinya? Nah, di sini kan ada x min 1 ya efeknya. Jadi kita cari turunan dari x itu kan 1 ya. Jadi 1 min 1 itu kan 0. Jadi hasilnya 0. 0 itu kan 1 ya. Jadi f aksen x itu adalah 1. Yang selanjutnya kita akan mencari g aksen. Kita akan mencari g aksen ya teman-teman ya. G aksennya itu berapa? Jadi kita akan mencari turunannya lagi ya. Kayak seperti yang pertama tadi, f aksennya tadi. Jadi g aksennya itu adalah sama dengan G aksennya yaitu 1 juga ya. 1. Nah, setelah itu kita masukkan nih rumusnya. Rumus dari hasil bagi yang telah kita bahas tadi, yaitu
kita masukkan nilai-nilainya ya. Nah, nilai dari f aksen x tadi berapa? Iya, nilainya yaitu 1. Jadi 1 dikali dengan gx. Mana gx-nya? Oh, ini. Gx-nya ini x plus 1. Kita kalikan dengan x plus 1. X plus 1. X plus 1 dikurang dengan fx. Fx-nya tadi mana? Oh, ini. Fx-nya x min 1. X min 1. Min 1. Nah, ini dikali dengan G aksen X. G aksen X-nya 1. Dibagi. Oh, maaf. Ini belum selesai ya, teman-teman. Ini masih ada baginya. Baginya yaitu G. Itu hasilnya G kuadrat X. Oke, G kuadrat X. Jadi kita bagi dengan G kuadrat X mana? G kuadrat X, jadi G kuadrat sama dengan X plus 1 kuadrat ya teman-teman. Kan itu kan ada kuadratnya. G-nya tadi kan ini X plus 1. X plus 1 dikuadratkan. Nah, seperti itu. Setelah ini sama dengan 1 dikali X plus 1 itu hasilnya adalah X plus 1 dikurang dengan X min 1 dikali dengan 1, tetap sama ya, hasilnya X min 1. Nah, kita bagi dengan X plus 1 pangkat 2. Pangkat 2. Nah, setelah ini bisa nih kita jumlahkan. X plus 1 min X min 1 itu hasilnya berapa? Nah, ini kan 1 ini min sama min, jadi plus 1 tambah 1 2. Jadi ini hasilnya 2 per X plus 1 kuadrat. Nah, jadi seperti itu caranya mencari soal menggunakan aturan hasil bagi ya. Jadi hasilnya yaitu 2 per X plus 1 kuadrat. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.